Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah siang ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Satu ketika dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah pernah meriwayatkan, tatkala beliau sedang berada di tengah-tengah pasar, beliau menyampaikan, "Ayyatuhal masaq, wahai para pedagang, apakah kalian tidak menginginkan warisan dari Nabi?" Maka sentak para pedagang menjawab, tentu kami menginginkan. Mungkin dalam pandangan mereka tidak jauh beda. Yang namanya warisan itu biasanya urusannya materi saja. Maka Abu Hurairah menyarankan kepada para pedagang, fa'udhu ilal masjid. Datanglah kalian semuanya ke masjid, masuklah ke dalamnya. Maka tatkala mereka mengikuti anjuran dari Abu Hurairah masuk ke dalam masjid, ternyata mereka hanya melihat firqatun yusabbihunallah. Ada sekelompok orang yang sedang bertasbih, ada sekelompok orang yang sedang berzikir, ada sekelompok orang yang sedang mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka baliklah kemudian para pedagang pasar ini menghadap Abu Hurairah. Mana katanya Nabi lagi bagi-bagi warisan. Maka dengan tegas mereka hanya mengatakan, mereka hanya melihat firqatun yusabbihunallah. Ada sekelompok orang yang hanya bertasbih, sekelompok orang yang berzikir, sekelompok orang yang sedang mengkaji ilmu Allah. Abu Hurairah kemudian menjawab, itulah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau siang ini Allah berikan kesempatan kepada kita masuk ke dalam masjid untuk berzikir, untuk bertasbih, bahkan menggadaikan waktu kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, sejatinya ini merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW yang berhak kita dapatkan, yang dari warisan itu mampu menuntun kita untuk memperbaiki aspek ibadah yang barangkali selama ini belum maksimal kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk lil munafasat walil mubahat awli taqaddumi 'alal aqran. Ya, tidak untuk berbangga-bangga, tidak untuk bersaing, apalagi sampai merasa dirinya lebih maju atau lebih hebat daripada rekan-rekannya yang lain. Jadi ilmu yang didapatkan oleh para guru-guru kita sejatinya hanya untuk memperbaiki ibadah yang selama ini barang tentu belum maksimal kita kerjakan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah kesempatan pada siang hari ini untuk menggadaikan waktu kita li talabil ilm menjadi kenikmatan yang sangat berharga tatkala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in tabi'in, yang mudah-mudahan kita mampu istiqomah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan segala sunnah-sunnahnya, dan besar harapan kelak di yaumil qiyamah kita semua berada dalam syafaatnya Rasulullah SAW. Kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Fatihah yang dibaca menjadi asbab syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang ada pada diri kita, baik fisik maupun rohani, sekaligus menjadi nilai pahala dan rahmat bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan apapun, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang tentunya terus khidmat melayani umat dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau singgah ke rumah putranya Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ismail ini sudah berkeluarga. Namun istrinya Nabi Ismail ini tidak mengenal persis sang mertuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tatkala Nabi Ibrahim singgah ke rumah Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail sedang keluar
Yang ada hanya istrinya. Bertanyalah Nabi Ibrahim, aina Ismail? Di mana Nabi Ismail? Ya, sejatinya layaknya seorang suami, ya, di siang hari beliau sedang berdinas. Maka ditanyalah istrinya oleh Nabi Ibrahim, kaifa asbahti ya banati? Layaknya seorang orang tua bertanya kepada yang lebih muda, pasti menggunakan bahasa nak biasanya. Gimana kabarmu nak? Layaknya ditanya kabar, pastinya jawabnya alhamdulillah. Tapi beda dengan istrinya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika ditanya kabar oleh mertuanya, beliau jawab dengan keluh kesah. Ya, di rumah saya mah nggak ada apa-apa, Ismail makere. Seketika akhirnya Nabi Ibrahim menitip pesan kepada istrinya. Tolong sampaikan pesan saya buat Ismail. Kalau dia balik, tolong ganti palang pintu rumahnya. Maka pulanglah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak lama kemudian Nabi Ismail datang ke rumah. Beliau tahu persis kalau barusan ada orang yang datang. Kemudian bertanya kepada istrinya, siapa yang datang? Layaknya orang tua yang datang, kata beliau, kemudian singgah sejenak saja. Nabi Ismail tahu persis, jangan-jangan ini adalah ayahanda yang datang. Maka Nabi Ismail bertanya balik, adakah pesan dari orang itu? Beliau hanya titip pesan, kata istrinya, engkau disuruh ganti palang pintu rumah. Ternyata Nabi Ismail langsung connect. Jangan-jangan ini merupakan bahasa seorang ayah. Beliau sampaikan, tahu nggak yang tadi itu datang adalah ayahanda Nabi Ibrahim. Dan beliau meminta untuk ganti palang pintu rumah bukan berarti disuruh renovasi rumah. Tapi disuruh menceraikanmu, wahai istriku. Istrinya ini tidak kenal sosok mertuanya. Istrinya ini tidak pernah connecting kepada mertuanya. Sehingga dia tidak tahu apa yang dimaksud daripada bahasa seorang mertua. Begitupun Nabi Ismail, karena beliau koneksinya sangat luar biasa, sekalipun Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim itu jarang sekali bertemu. Tapi tidak disconnect. Justru sebaliknya, connectingnya itu dibangun karena dasar connecting kepada Allah lebih dulu. Sehingga mudah Nabi Ismail memahami bahasa orang tuanya dan mengatakan kepada istrinya bahwa saya diminta untuk menceraikanmu. Seketika langsung action Nabi Ismail menceraikan istrinya saat itu juga. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil satu, Bapak Ibu, jangan pernah curhat sama mertua memang. Ya, sekalumit apapun, seberat apapun permasalahan, yang namanya mertua pasti akan belain anaknya. Ya, sekalipun anaknya jengkelin bagi kita, tetap bagi mereka itu adalah anak kasihnya. Ataupun sebaliknya, kadang kita suka curhat sama orang tua, itu pun juga kadang bukan bantuin, tapi menjadi kompor. Oh, pokoknya mama nggak ridho kamu diginiin. Nah, inilah salah satu permasalahan, ternyata banyak di antara orang tua zaman now yang disconnecting ataupun sulit berkomunikasi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan." Hendaklah kalian takut, kata Allah, para orang tua manakala meninggalkan generasi-generasi yang di'afan. Kata di'afan di sini bentuknya jamak. Bisa jadi lemah karena finansialnya, lemah karena akidahnya, lemah karena ekonominya, bahkan lemah karena komunikasinya. Nah, lanjutan ayatnya Allah memberikan solusi. Fattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Connecting dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita bisa dan bahkan mudah berkomunikasi kepada zat yang menciptakannya. Waliyaqulu qawlan sadida. Artinya di situ membangun komunikasi yang ideal, itu pintunya adalah
membangun komunikasi lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Ya, karena bagaimana mungkin ya, di zamannya tabi'in ada seorang Musayyab, ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Musayyab. Beliau jika dikaruniakan seorang anak, maka beliau tambah ibadahnya. Kalau tahajudnya biasa 4, tambah 2 rakaat. Tambah lagi anaknya, tambah lagi tahajudnya 2 rakaat. Sampai 11 anak Allah karuniakan kepada beliau, berarti 22 rakaat itu. Beliau tambah tahajudnya. Sebab apa kata beliau? Tambah keturunan, tambah orang anak, itu pastinya tambah bebannya. Layaknya ketika tambah beban, maka cuma satu kuncinya untuk menanggalkan yang namanya beban tersebut kepada zat yang menciptakan beban tersebut. Inilah Al-Imam Al-Musayyab begitu memahami. Ini kadang kita selaku orang tua tambah anak, bukan tambah ibadahnya. Ya, tambah anak makin menghilang dari peredaran. Ya, kadang kalau ditanya, kenapa Pak nggak ngaji? Aduh, udah sibuk sama anak. Nah, kenapa Bu? Kok kemarin nggak ngaji? Quality time sama anak. Padahal bisa menghadirkan anaknya bersama-sama dalam kajian, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, beliau menghadirkan anak-anak hebatnya, sehingga langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan pertama yang tentunya kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim tadi. Yang kedua, kenapa begitu erat dibangun komunikasi kepada Allah sehingga mempermudah komunikasi kepada anaknya? Karena Nabi Ibrahim paham betul bahwa sekali lagi bagaimana mungkin bisa berhasil komunikasi kepada anak kalau tidak membangun komunikasi lebih dulu kepada Allah. Mungkin permasalahan anak sekarang itu adalah disconnecting. Sekarang kita cek saja, merasa nyamankah mereka di dalam rumah, atau merasa amankah mereka berada di dalam rumah, damaikah mereka? Kalau mereka mengatakan nyaman, syukur alhamdulillah. Berarti sudah totalitas ajaran Islam itu tersalurkan kepada mereka, sekalipun itu berada di dalam rumah. Tapi sebaliknya, kadang banyak anak yang merasa nggak nyaman di dalam rumah. Jika mereka mengatakan tidak nyaman, maka sudah dipastikan ajaran Islam itu belum sepenuhnya disampaikan kepada mereka. Sebab esensi Islam itu adalah as-salam. Salam itu artinya kenyamanan, kedamaian yang mereka dapatkan. Konsekuensi kalau sudah merasa nyaman, mereka akan bangga. Oh, saya bangga punya orang tua seperti ini. Mungkin di zaman Bapak Ibu udah ngalamin ketika disconnect kepada anak, dengan tegasnya orang tua memarahi anak, anak kadang langsung ya mengunci dirinya di dalam kamar itu. Kalau sedang mengunci dirinya dalam kamar, mungkin dia akan setel frekuensi mana ada musiknya. Ya setel ada Panca Pondaan, ya Hetikus Endang, Niada Niati, gitu Pak. Ya, seumuran banget kayaknya ini kita nih Pak. Artinya apa? Mereka akan larut kembali dan orang tua dulu paham bagaimana cara mereconnecting kembali. Bagaimana cara new connecting kembali kepada si anak. Kadang dia ketuk pintunya dengan mengatakan, sudah nak, jangan merambek terus. Tuh, mama sudah masakin. Silakan dimakan. Itu udah langsung deconnecting. Ya. Permasalahan orang tua zaman now sekarang berbeda jauh. Sebab pesaingnya itu sangat berat. Kalau orang tua dulu tidak ada pesaingnya. Kalau pesaingnya sekarang anak-anak tidak lain adalah kalau sudah dimarahin bukan mengunci diri dalam kamar. Ya mereka akan update status di media sosial itu. Ini pesaing pertama bagi orang tua zaman now. Bahkan sehingga anak itu akan mengatakan mudah bahwa orang tuanya toksik gitu. Yang lebih berbahaya lagi akan disambut sama temannya. Nyokap gue juga toksik. Akhirnya mereka merasa menjadi korban orang tua anak toksik. Yang kedua, pesaingnya adalah bagaimana tempat-tempat tongkrongan yang begitu menjamur sampai 24 jam.
Kalau dulu nggak mungkin mereka ada masalah dengan orang tuanya, disconnecting dengan orang tuanya, mereka nggak berani keluar. Nah, sekalipun itu malam hari, mereka nggak akan keluar. Daripada gue dibawa jin, mendingan masuk ke dalam kamar. Tapi kalau sekarang 24 jam tempat-tempat tongkrongan itu menjamur, sehingga kalau mereka disconnecting di dalam rumahnya, mereka akan new connecting di luar. Nah, ini salah satu pesaing pengasuhan daripada orang tua zaman sekarang. Karena pesaingnya tidak hanya media sosial yang begitu kuat, begitupun sebaliknya ternyata tempat-tempat tongkrongan yang akan menjadi connecting baru bagi anak-anak kita. Makanya sangat mudah bagi mereka kalau sudah disconnecting di dalam rumah, maka akan dibangun koneksi baru di luar pastinya. Nah, tapi Imam Al-Musayyab beliau cerdas, mengutip satu riwayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 9 tadi, fattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Ayat ini seakan-akan menyentil kita. Bagaimana mungkin kita bisa berhasil membangun komunikasi yang ideal kalau tidak pernah membangun komunikasi kepada zat yang menciptakan. Maka kata Allah, fattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim itu membangun komunikasi kepada Allah lebih dulu sehingga mudah dipahami oleh anak. Kalau sampai saat ini kan ada anak yang nggak paham bahasa orang tua, antara iya, au, ya, bagi mereka yaitu satu bahasa. Bahkan ada anak yang minta izin sama orang tuanya, ayah izin besok ada ulang tahun teman. Pulang jam berapa? Paling jam 11 sampai rumah jam 12. Kadang orang tuanya mengatakan, gak sekalian sampai pagi. Ya, tapi bagi anak memahaminya seakan-akan betul-betul sampai pagi. Yes, sampai pagi kata anaknya. Padahal ini adalah bahasa pengertian kepada anak bahwa itu penekanan. Ya, sehingga anak tidak memahami. Dan hebatnya Nabi Ismail alaihi salam ketika memahami bahasa orang tuanya, apa yang dilakukan oleh beliau? Action langsung. Hari ini saya diminta untuk menceraikan wahai istriku. Mungkin kalau zaman sekarang harus ditinjau aspek fikihnya dulu, Pak. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dulu pernah dikunjungin oleh seseorang laki-laki yang menyatakan bahwa, wahai imam, saya diminta oleh orang tua saya untuk menceraikan istri saya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau orang tuamu kayak Nabi Ibrahim, boleh. Kalau orang tuamu kayak Umar Ibnul Khattab yang meminta kepada putranya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, boleh. Ya. Tapi kalau sekarang itu tinjauannya harus ditinjau lagi aspek ilmu fikihnya, karena bisa jadi karena nafsu, tapi bukan urusan akhirat. Ya, tapi justru sebaliknya karena urusan duniawi. Inilah kata Imam Ibnu Rajab Hambali, ada fikih yang namanya fikih talak, itu yang bukan hanya sebatas praktis, tapi beberapa banyak komponen-komponen yang harus dialami. Nah, ini artinya Nabi Ismail yang jarang ketemu dengan ayahandanya, tapi bisa memahami bahasa ayahnya. Dan bahkan dia langsung ketika dia pahami bahasa ayahnya, action langsung. Berapa banyak anak yang ketika paham bahasa orang tuanya, tapi tidak langsung action. Justru sebaliknya, dia akan menjawab, dia akan mencari dalih untuk meyakinkan dirinya itu adalah benar. Ya, kadang ayah ini mendapatkan anaknya berpacaran di sekolah, langsung mengatakan tegas, nah ayah ini nggak suka kamu masih belajar, kok kamu masih udah pacaran aja, nanti mengganggu belajarmu bagaimana? Dah, ayah minta tolong putusin. Ini kadang anak perempuannya, anak gadisnya mengatakan, ayah nggak tahu sih itu kan laki-laki idaman di sekolah. Nanti kalau saya mutusin atau saya diputusin sama dia berarti saya jomblo. Atau yang aja udah bersama saya masih mandiri katanya. Nah, ini salah satu faktor yang kadang anak nggak memahami bahasa. Ketika dia paham bahasa ayahnya kadang suka melawan. Atau sebaliknya dia backstreet nanti di belakang gitu Pak. Nah, ini salah satu faktornya yang kemungkinan besar kata Allah orang tuanya tidak membangun komunikasi lebih dulu kepada zat yang menciptakan anak tersebut. Al-Imam Musayyab, itu pun juga di zaman tabi'in, sahabat beliau, itu kalau tahajud, Masya Allah, itu tidak pernah kurang dari 100 rakaat. Satu ketika beliau menghatamkan tahajudnya
98 rakaat, hanya kurang 2 rakaat. Sehingga akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kalau orang membiasakan 100 rakaat tiba-tiba dikurangin, itu selalu Allah itu kadang negur. Allah itu kadang kalau sudah suka sama seorang hamba, dia pengen konsisten. Tapi kalau dikurangin nanti ada teguran biasanya. Ya layaknya seorang bapak ibu misalkan steril, higienis, memakan sesuatu yang tidak higienis, ya ini akan berdampak seketika. Tapi bagi pelaku maksiat, udah biasa dengan maksiatnya, dia tidak akan pernah merasakan itu, karena sudah membiasakan dengan maksiatnya. Tapi kalau bagi bapak ibu yang steril, higienis, ya satu saat pernah kena debu, itu akan berdampak pada dirinya. Tapi kalau bagi pelaku maksiat, dia akan mengatakan, lu kena debu aja pakai alergi, gue minum oli biasa. Gitu. Karena apa? Membiasakan dirinya dengan maksiat, itu akan terbiasa. Al-insanu ibnu awaid. Ya, dalam hadis dikatakan manusia itu ya bisa ya karena membiasakan dirinya. Tapi kalau bagi yang steril, yang biasa 100 rakaat tiba-tiba dikurangin jadi 98 rakaat, ditegur oleh Allah. Dan Imam Al-Musayyab, sahabatnya ini cerdas betul. Dari mana beliau bisa memprediksikan? Ternyata beliau menganggap kurang 2 rakaat itu sebagai maksiat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kata beliau? Saya ditegur oleh Allah lantaran saya kurang 2 rakaat. Satu, teguran itu kata beliau bisa berpengaruh kepada kendaraan. Ya, ketika seorang orang tua mulai bermaksiat kepada Allah, itu tegurannya satu lewat kendaraan. Satu ketika tatkala beliau menunggangi kudanya, ternyata selepas sholat tahajudnya semalam itu 98 rakaat, paginya kudanya itu enggan. Ya, artinya mogok untuk berjalan. Nah disinilah akhirnya beliau periksa, oh jangan-jangan karena saya tahajudnya hanya 98, padahal cuma kurang 2 rakaat dianggap sebagai maksiat beliau kepada Allah. Nah, ini kadang kita nggak menyadar, ya kendaraan kadang mogok, kita nggak kembali, kita nggak muhasabah, oh jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan, sehingga berpengaruh kepada kendaraan. Kemudian yang kedua, berpengaruh besar terhadap komunikasi anak dan istrinya. Ya, sehingga ada permasalahan di antara anak dan istrinya. Ya, satu ketika ada seorang ibu-ibu yang suka memperkenalkan itu. Cara orang tahu itu adalah ada masalah, itu biasanya dari cara proses pengenalan, Pak. Ya, kadang ada seorang suami juga mengenalkan begitu. Ya, ada seorang istrinya yang berdampingan dengan beliau, dia kenalkan, Ustadz ini kenalin, bukan mengatakan pendamping hidup saya, istri saya. Tapi beliau mengatakan ini ibunya anak-anak. Ya, kalau sudah bahasa begitu, ya dalam bahasa Al-Quran sudah bisa dipastikan, oh ini jangan-jangan ada masalah dengan keluarganya. Ya, sebab beliau mengatakan ini bukan istri saya, ya ini dia mengatakan bukan ini istri saya, ini pendamping hidup saya, ini belahan jiwa saya. Tapi beliau katakan ini ibunya anak-anak. Ya, yang berbahaya lagi kalau beliau memperkenalkan, Ustadz ini kenalin anaknya mertua saya. Nah itu berbahaya lagi Pak. Ya, sebab kenapa? Karena tidak koneksi kepadanya. Nah seketika seorang ibu itu pernah menyalahkan saya, Ustadz kan pernah merekomendasikan sebuah pesantren buat anak saya. Iya. Tahu nggak Ustadz, 2 tahun di pesantren itu beliau giat ibadahnya. Tapi kalau lagi liburan, ternyata nih anak jarang sekali sholatnya, bahkan game terus. Ini nih masalahnya Ustaz, katanya. Kalau di rumah itu susah beliau sholat. Akhirnya seketika saya tidak jawab, saya ilustrasikan saja pada sebuah cerita. Bu, saya ada jadwal kalau hari Rabu itu di Jakarta, ya layaknya pegawai kan nggak boleh menggunakan kendaraan. Ya, kalau Rabu sampai malam jadwal full ngajar, kadang di Kemayoran sampai jam 9 malam. Satu ketika karena saya nggak membawa kendaraan, saya pesan Gojek gitu untuk balik pulang. Layaknya orang capek ngajar, kalau ditanya ya paling sebatasnya aja sewajarnya. Dan ternyata dapat Gojek yang komunikatif sekali Pak. Baru datang udah nyapa, Assalamualaikum Pak Herman ya. Ya waalaikumsalam. Mau pakai helm nggak Pak? Pakai. Ada masker nih Pak, mau pakai masker juga enggak? Enggak. Layaknya di perjalanan ingin nikmatin perjalanan Pak.
Sampai di perjalanan ternyata nanya lagi nih Gojek. Karena saking komunikatifnya. Bapak dari sini kerjanya di sini Pak? Ya. Enggak, saya bilang. Loh, Bapak keluar dari sini kok enggak kerja di sini? Emang kerjanya di mana Pak? Di mana-mana. Loh, di mana-mana Pak? Berarti sumber rezeki Bapak banyak dong katanya. Akhirnya satu ketika orang itu menegaskan, emang kerjaan Bapak apa Pak? Ngajar. Ngajar apa Pak? Ya ngajar ngaji. Oh Pak Ustadz. Seketika langsung yang tadinya jalan berhenti sejenak. Saya pengen nanya nih kebetulan penumpang saya Pak Ustadz. Loh ngapain berhenti? Jalan Pak saya bilang. Sampai di lampu merah yang hitungan mundur di Kemayoran itu cukup lama Pak. Sekitar 6-7 menit. Layaknya hijau harusnya dia ngegas. Tapi dia sengaja pelan-pelan. Ya, sampai merah. Nah merah Pak Ustadz. Saya pengen nanya nih. Di aplikasi Gojek itu kata beliau kan ada aplikasi itu bayarnya 100.000 kata beliau untuk menarik konsumen. Jadi menarik orderan. Jadi kalau ada orang yang order ke GoFood itu ditarik duluan sama beliau. Dan saya ngalamin selama 2 bulan ini alhamdulillah ya pemasukannya jadi bertambah karena aplikasi itu. Jadi bisa menarik orderan yang seharusnya dia mesen ke 1 tapi udah ditarik duluan. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Saya bukan orang fikih, saya sampaikan. Silakan aja Bapak kalau mau nggak masalah sama anak dan istrinya, lanjutin aja. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Baru beberapa menit dia connect. Oh pantesan anak saya di pesantren 2 hari yang lalu nelpon. Isi komunikasinya apa kata beliau? Ayah tolong, kata beliau. Jangan cari yang subhat-subhat rezekinya. Ya tegas saya marah sama anak saya. Kok kamu ngomong begitu sih nak? Ayah kan banting tulang, peras keringat tiap bulan kamu kirimin. Kan tepat waktu ke kamu. Kok kamu ngomongnya begitu seuzon sama ayah? Bukan begitu ayah. Saya ini di pesantren 2 minggu hafalan saya nggak nambah-nambah. Ini kata nih anak. Tapi Ustadz minta tolong nak diperiksa. Jangan-jangan ada yang syubhat yang masuk dikonsumsi. Kan yang ngasih rezeki saya ayah, saya ingetin dong ya. Ini kata anaknya. Jangan-jangan itu ya Ustaz. Saya juga lagi masalah dengan istri saya nih kata beliau. Terus gimana ya solusinya Ustaz? Ya udah uninstall aplikasinya. Ya. Pas kebetulan lampunya hijau, ya kalau gitu nanti aja di rumah saya install. Enggak, saya bilang. Uninstall sekarang. Akhirnya di uninstall sama beliau. Inilah salah satu faktor yang kemudian saya sampaikan kepada ibu-ibu tadi yang komplain. Begitu Bu ceritanya. Akhirnya tuh ibu nangis, mengatakan pantesan saya sudah minta sama suami saya jangan bawa yang syubhat masuk ke dalam rumah tangga, nanti pengaruh. Dalam hati saya ini ibu udah nangis masih nyalain laki juga gitu ya. Artinya begini Pak, seorang orang tua kalau sudah melakukan sedikit saja kemaksiatan, ini sangat pengaruh sama komunikasi kepada anak. Sehingga tadi fattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Ya. Imam Musayyab beliau bisa menyimpulkan apa faktornya? 1 yaitu kendaraannya bermasalah. Yang kedua kalau orang tua sudah mulai bermasalah atau seorang suami sudah mulai bermasalah atau bermaksiat, maka akan ada pengaruh besar terhadap komunikasi yang dibangun oleh anak dan istrinya. Dan yang ketiga, ini biasanya beliau memprediksikan ada hewan-hewan yang dalam sudut pandangnya itu menjijikan ya, itu masuk ke rumah. Jadi kalau seorang pelaku maksiat itu dan dia tahu ini pasti akan diprediksikan ini pasti ada fa'ar ya, ada tikus, yaitu sosok hewan yang menjijikan yang kadang singgap ke rumah. Nah, makanya Imam Musayyab sahabatnya beliau bertobat ketika ada seekor tikus yang masuk ke dalam rumahnya, beliau komunikasi langsung sama tikusnya. Ya far anta ta'ti fi baiti bisababi ma'siyati. Engkau ini datang ke rumahku karena memang maksiat barangkali yang aku perbuat. Maka sekarang atubu ilallah, aku bertobat kepada Allah, jangan sekali-kali datang lagi. Nanti saya akan minta kepada zat yang menciptakan kau untuk menghancurkanmu. Nah ini beliau memprediksikan seperti itu. Ya silakan Bapak Ibu kalau ternyata di rumah nanti ada tikus yang masuk, komunikasi itu. Ya far anta ta'ti bisababi ma'siyati. Yang kau datang ke rumahku bisa jadi karena aku melakukan kemaksiatan. Sekarang saya bertobat,
ya, dan saya akan mengatakan kepada Allah, kalau kau sampai datang lagi akan aku hancurkan, dan itu adalah zat yang menghancurkanmu. Nah, ini salah satu buktinya. Ya, silakan Bapak komunikasi. Ya mungkin kalau dilihat istri mungkin agak-agak aneh gitu ya Pak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 9 surah An-Nisa ini menegaskan kembali kepada kita membangun komunikasi kepada Allah yang ideal sehingga memudahkan connecting kepada anak, connecting kepada istri yang harmonis. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah warahmah, komunikasi yang dibangun bukan hanya karena cinta tapi juga karena intensif ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.